Hai semua, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem operasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Jessica Muhammad dan teman saya, Eva Maulana Fibutor. Angga Silanggai Smith. Berikut adalah presentasi kami. Di topik kali ini kami akan membahas tentang sistem informasi. Yang pertama ada pengertian sistem informasi, yang kedua cara kerja sistem operasi, yang ketiga tuliskan dan jelaskan jenis-jenis sistem operasi, yang keempat tuliskan dan jelaskan keamanan sistem dan virus. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data dan untuk menyediakan informasi pengetahuan dan produk digital. Cara kerja sistem informasi yang pertama adalah melakukan manajemen proses, yang artinya sistem operasi dapat melakukan penjadwalan, pembuatan file atau penghapusan file, dan yang sebagainya. Yang kedua, sistem operasi komputer hanya dapat bekerja setelah pengguna memberikan instruksi untuk dijalankan. Yang ketiga, setelah menerima instruksi dari pengguna, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di dalam komputer. Dan yang terakhir, tampilan komputer ataupun hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan oleh penggunanya. Tuliskan dan jelaskan jenis-jenis software. Yang pertama adalah sistem operasi Windows. Microsoft Windows merupakan salah satu jenis sistem operasi OS yang banyak digunakan. Sistem operasi Windows ini telah dipublikasikan sejak tahun 1980. Yang kedua, sistem operasi Apple MacOS, yang artinya sistem operasi macOS hanya disediakan untuk komputer buatan Apple. Sistem macOS ini terkenal dengan kelebihan kecepatan proses yang cepat, UI desktop yang sederhana, dan diklaim tidak rentan terinfeksi virus ataupun malware sekalipun. Yang ketiga ada sistem operasi Linux. Linux juga menjadi salah satu sistem operasi yang banyak digunakan karena kemudahan penyesuaian dan memodifikasinya. Kelebihan Linux adalah sistem operasi ini mudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat adalah sistem operasi Google Android. Sistem operasi ini digunakan untuk menjalankan perangkat smartphone dan tablet Android, ataupun sistem operasi ini menggunakan basis operasi Linux. Yang kelima ada Apple iOS. iOS adalah sistem operasi seluler yang dikembangkan oleh Apple. Sistem operasi ini biasa digunakan untuk perangkat seluler seperti iPhone, iPod Touch, buatan Apple Inc. 3. Tuliskan dan jelaskan keamanan sistem dan virus. Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang tak terotorisasi. Pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu 1. Keamanan eksternal atau external security. Berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup atau hacker dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. 2. Keamanan interface pemakai atau user interface security, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. 3. Keamanan internal atau internal security, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas pemrograman data. Istilah keamanan atau security dan proteksi atau protection sering digunakan secara bergantian untuk menghindari kesalahpahaman. Istilah keamanan mengacu ke seluruh masalah keamanan, dan istilah mekanisme proteksi mengacu mekanisme sistem yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi informasi pada sistem komputer. Masalah keamanan. Terdapat 2 masalah penting, yaitu 1. Kehilangan data atau data loss dapat disebabkan karena bencana, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan binatang, kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, ketidakberfungsian pemproses, disk atau tape yang tidak terbaca, kesalahan telekomunikasi, kesalahan program atau bugs, kesalahan atau kelalaian manusia, kesalahan pemasukan data, memasang tape atau disk yang salah, eksekusi program yang salah, kehilangan disk atau tape. Kehilangan data dapat diatasi dengan mengelola beberapa backup, dan backup ditempatkan jauh dari data online.
Masalah kedua, yaitu penyusup atau hacker, terdiri dari A. Penyusup pasif, yaitu yang membaca data yang tidak diotorisasi. B. Penyusup aktif, yaitu yang mengubah data tak diotorisasi. Kategori penyusupan: A. Lirikan mata pemakai non-teknis. Pada sistem time sharing, kerja pemakai dapat diamati orang sekelilingnya. Bila dengan lirikan itu dapat mengetahui apa yang diketik saat pengisian password, maka pemakai non-teknis dapat mengakses fasilitas yang bukan haknya. B. Penyadapan oleh orang dalam. C. Usaha hacker dalam mencari uang. D. Spionase militer atau bisnis. Ancaman keamanan. Sasaran pengamanan adalah menghindari, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Kebutuhan keamanan sistem komputer dikategorikan 3 aspek, yaitu 1. Kerahasiaan atau secret adalah keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi, dan modifikasi tetap menjaga konsistensi dan keutuhan data sistem. 2. Integritas atau integrity adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang diotorisasi. 3. Ketersediaan atau availability adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Virus komputer adalah program komputer yang mereplikasi diri yang mengganggu fungsi komputer dengan menginfeksi file, data, program, dan lain. Gejala virus komputer. Ada banyak tanda atau gejala peringatan yang menunjukkan bahwa komputer terinfeksi virus. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Performa komputer lambat. 2. Pop-up yang sering muncul. 3. Masalah hardware. 4. Sering crash. 5. Munculnya program tidak dikenal. 6. Aktivitas yang tidak biasa. 7. Solusi keamanan yang terganggu. 8. Banyak muncul iklan mengganggu. 9. Masalah jaringan. 10. Diblokir oleh situs antivirus. Dan terakhir, masalah tampilan. Jenis-jenis virus. 1. Override virus, yaitu jenis virus komputer yang paling sederhana yang menimpa kode file sistem komputer host dengan kode berbahayanya sendiri. Yang kedua, append virus. Seperti namanya, virus ini menambahkan kode berbahayanya ke akhir file program host. 3. Resident virus, yaitu resident virus menetap secara permanen ke memori komputer utama atau RAM. 4. Multi-party virus, yaitu multiparty virus menyebar dan menginfeksi dalam berbagai cara. Yang kelima, file infector virus, yaitu salah satu virus komputer yang umum ditemukan. Virus ini banyak menginfeksi file executable seperti file dengan ekstensi .com atau .exe. Yang keenam, komputer worm. Worm komputer mirip dengan virus tetapi secara teknis berbeda dari virus. Yang ketujuh, Trojan horse. Trojan horse adalah malware seperti virus atau worm, tetapi secara teknis berbeda dari keduanya. Yang ke-8, cavity virus. Virus ini juga dikenal sebagai virus pengisi ruang. Seperti namanya, virus ini cenderung untuk menginstal sendiri dengan menempati bagian kosong dari sebuah file. Tidak mudah untuk mendeteksi virus ini karena dapat mengisi ruang kosong tanpa mengubah ukuran file. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.